Breaking Bad bukan sekadar kisah tentang seorang guru kimia yang berubah menjadi raja narkoba. Serial ini adalah cermin tajam yang memaksa kita merenungkan pendirian sebagai manusia. Apa yang kita perjuangkan, sejauh mana kita akan bertahan, dan kapan kita mulai kehilangan diri sendiri. Walter White, sosok yang awalnya biasa saja seorang guru dengan kehidupan sederhana memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupnya saat menghadapi diagnosis kanker. Keputusan ini membawa perubahan besar. Tapi kita bisa mengambil dari apa yang sebenarnya kita pelajari dalam perjalanannya. Ketika kita melihat Walter White adalah simbol dari transformasi manusia ketika didorong oleh tekanan hidup. Seorang pria yang awalnya memulai perjalanan ini demi keluarganya, akhirnya berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak dikenali oleh keluarganya sendiri. Walter White bukan hanya seorang tokoh fiksi, tapi juga cerminan dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ketika kita merasa terpojok oleh keadaan, kita seringkali dihadapkan pada dua pilihan, menyerah atau melawan. Dalam kasus Walter, ia memilih melawan, tapi ia mengambil jalan yang berbahaya. Dengan dalih, demi keluarga, ia membenarkan tindakannya, meski lambat laun alasan itu memudar, digantikan oleh ego dan ambisi. Kita melihat bagaimana kekuatan pendirian yang berlebihan bisa menjadi pedang bermata dua, menjadi kekuatan, sekaligus kehancuran. Pendiriannya berubah. Awalnya, Walter berdiri pada prinsip seorang ayah yang ingin melindungi keluarganya. Tapi perjalanan itu mengungkap ambisi tersembunyi, ego, dan ketakutan akan kegagalan. Ketika nilai-nilai dasar mulai goyah, yang tersisa hanyalah kehancuran. Ia bukan lagi korban keadaan, tetapi penentu jalannya sendiri, meskipun itu berarti melanggar norma. Namun, pendirian seperti ini punya harga. Dalam usahanya untuk melindungi keluarganya, ia justru kehilangan banyak hal, moralitas, hubungan, bahkan rasa kemanusiaan. Lalu, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari ini? Pendirian kuat itu penting, tetapi harus dibarengi dengan kesadaran akan dampaknya. Apakah prinsip yang kita pegang membawa kebaikan, atau justru melukai diri sendiri dan orang lain? Breaking Bad adalah pengingat bahwa pendirian sejati bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal tanggung jawab. Di satu sisi, Walter menunjukkan pentingnya memiliki prinsip dan keberanian. Tapi di sisi lain, ia juga mengajarkan bahwa pendirian tanpa batasan dapat menjadi kehancuran. Dan Breaking Bad mengajarkan kita bahwa pendirian adalah sesuatu yang terus diuji oleh kehidupan. Apa yang terjadi ketika kita lupa tujuan awal kita? Apakah prinsip kita cukup kuat untuk bertahan, atau justru kita akan tenggelam dalam ambisi dan ketakutan? Breaking Bad bukan hanya cerita tentang kejahatan, tapi juga refleksi mendalam tentang siapa kita saat dunia terus menantang nilai-nilai yang kita pegang. Seiring dengan perkembangan cerita Breaking Bad, kita melihat transformasi Walter White bukan hanya sebagai tokoh, tetapi sebagai simbol dari ambisi dan kebebasan yang tak terbendung. Namun, di balik itu, ada ironi besar. Pendirian yang kokoh tanpa batas justru membuatnya terjebak dalam jalur yang tak bisa ia hindari. Perjalanan Walter White juga menggambarkan bagaimana pendirian bisa berubah ketika seseorang berada di bawah tekanan. Dari seorang pria yang awalnya hanya ingin meninggalkan warisan untuk keluarganya, ia perlahan berubah menjadi seseorang yang terobsesi dengan kekuasaan dan ego. Kita bisa belajar banyak dari momen-momen kunci dalam hidup Walter. Misalnya, saat ia memutuskan untuk masuk ke dunia gelap bisnis narkoba. Pada awalnya, ia melakukannya demi keluarga. Tapi seiring waktu, alasan itu berubah. Ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri bahwa semua yang ia lakukan bukan lagi demi orang lain, melainkan demi kepuasannya pribadi. Sebuah pengingat bahwa pendirian yang tidak dipandu oleh nilai moral atau tujuan yang benar bisa dengan mudah menjadi egoisme. Tapi apa yang terjadi ketika pendirian kita menjadi terlalu keras? Dalam kasus Walter, pendiriannya membuatnya kehilangan empati, bahkan kepada orang-orang yang ia cintai. Hubungannya dengan Skyler, anak-anaknya, hingga sahabatnya Jesse Pinkman, semuanya hancur karena pilihan-pilihannya. Sebagai penonton, kita dihadapkan pada dilema moral. Apakah Walter adalah pahlawan yang berani mengambil alih hidupnya? Atau dia adalah anti-pahlawan yang menyerah pada sisi gelapnya? Namun, ada satu pelajaran penting yang tak boleh kita abaikan. Pendirian harus diimbangi dengan introspeksi. Jangan sampai keinginan untuk berdiri teguh malah membuat kita lupa tujuan awal atau melukai orang-orang di sekitar kita.
Pelajaran besar yang bisa diambil dari Walter White. 1. Pendirian harus memiliki tujuan yang jelas. Jika kita berdiri teguh pada sesuatu, kita harus memastikan bahwa itu selaras dengan nilai-nilai yang benar. Walter memulai dengan alasan mulia, tetapi kehilangan arah karena ambisi buta. 2. Tanggung jawab atas konsekuensi. Setiap keputusan yang kita buat membawa risiko. Walter seringkali gagal melihat dampak buruk dari tindakannya baik pada keluarganya, teman-temannya, bahkan dirinya sendiri. 3. Ketahui alasanmu. Memiliki pendirian yang kuat sangat penting, tapi pastikan alasan di baliknya benar-benar tulus. Jangan menggunakan alasan orang lain sebagai tameng untuk ambisi pribadi. 4. Menghargai apa yang sudah dimiliki. Dalam usahanya untuk memberi lebih kepada keluarganya, Walter justru menghancurkan hal yang paling penting, kepercayaan dan cinta mereka. 5. Pentingnya batasan dalam ambisi. Ambisi adalah kekuatan besar, tetapi tanpa batasan moral, itu dapat menghancurkan kita. 6. Berani mengambil kendali. Kita harus berani menghadapi tantangan hidup, tapi jangan sampai cara yang kita tempuh justru mengorbankan nilai-nilai kita. 7. Keberanian untuk mengambil keputusan. Walter menunjukkan bahwa kadang kala kita harus keluar dari zona nyaman untuk memperjuangkan sesuatu yang kita yakini. 8. Tetap berpegang pada moralitas. Prinsip yang kuat harus disertai batasan. Tanpa itu, kita bisa kehilangan arah. Walter White bukan pahlawan, tapi juga bukan penjahat sepenuhnya. Dia adalah cerminan dari perjuangan manusia menghadapi dunia yang kompleks, penuh pilihan sulit dan konsekuensi tak terduga. Dari beberapa penjelasan mengenai Walter White tentang pendirian. Sebenarnya apa sih arti dari pendirian itu? Pendirian adalah konsep yang mencerminkan dasar atau landasan yang kokoh dalam kehidupan, baik itu dalam konteks pribadi, organisasi, maupun negara. Pendirian mencakup nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang dipegang teguh sebagai pedoman hidup atau arah yang jelas dalam bertindak. Pendirian yang kuat diperlukan untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang datang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Secara pribadi, pendirian berhubungan dengan keyakinan dan prinsip hidup seseorang. Ini adalah hal yang membuat seseorang tetap teguh dalam menghadapi kesulitan, meskipun banyak godaan atau tekanan yang berusaha mengubah jalannya. Pendirian ini juga dapat berhubungan dengan sikap mental yang positif dan rasa percaya diri yang memotivasi untuk terus berusaha mencapai tujuan, meskipun perjalanan tersebut penuh dengan tantangan. Dalam konteks organisasi, pendirian merujuk pada visi, misi, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil. Sebuah organisasi yang memiliki pendirian yang jelas akan mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tekanan dari luar. Pendirian yang kuat dapat menciptakan kesatuan dan semangat juang bagi para anggotanya, serta memberikan arah yang jelas dalam menghadapi perubahan dan dinamika yang terjadi. Pada tingkat yang lebih luas, seperti dalam konteks negara, pendirian dapat mencakup prinsip dasar negara, ideologi, dan tujuan jangka panjang yang diemban oleh negara tersebut. Pendirian negara ini menjadi pedoman bagi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan cara negara berinteraksi dengan dunia luar. Sebuah negara yang memiliki pendirian yang kokoh akan memiliki identitas yang jelas dan mampu menjaga kedaulatannya di tengah dinamika global yang terus berkembang. Secara keseluruhan, pendirian adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Pendirian yang kuat memberikan rasa percaya diri, keteguhan, dan arah yang jelas, serta memungkinkan untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi. Selain pengertian umum tentang pendirian dalam konteks pribadi, organisasi, dan negara, pendirian juga memiliki makna yang lebih luas, baik dalam aspek sosial, filosofis, maupun historis. Berikut adalah beberapa perspektif lain mengenai pendirian. 1. Pendirian dalam psikologi. Dalam psikologi, pendirian seringkali berkaitan dengan konsep diri, yang menggambarkan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan apa yang dianggap penting bagi dirinya. Pendirian ini memengaruhi cara individu mengelola emosi, menghadapi stres, dan berinteraksi dengan orang lain. Sebuah pendirian yang sehat dan positif dapat meningkatkan kesejahteraan mental seseorang, membantu mereka untuk merasa lebih puas dengan diri mereka dan kehidupan mereka. Pendirian ini juga berperan dalam bagaimana seseorang menghadapi kegagalan, konflik, dan tantangan kehidupan. 2. Pendirian dalam perspektif sosial. Pendirian sosial berkaitan dengan sikap dan pandangan seseorang terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitarnya.
Pendirian ini bisa terkait dengan norma, tradisi, atau kepercayaan yang dipegang oleh kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, dalam masyarakat yang plural, pendirian seseorang bisa mencerminkan sikap terhadap keberagaman, hak asasi manusia, atau keadilan sosial. Seseorang yang memiliki pendirian kuat dalam konteks sosial cenderung lebih aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diakini, seperti hak perempuan, kebebasan beragama, atau kesetaraan. 3. Pendirian dalam filosofi. Dalam filosofi, pendirian bisa diartikan sebagai dasar atau keyakinan fundamental yang mendasari pandangan dunia seseorang. Filosof-filosof besar sepanjang sejarah telah memiliki pendirian yang mengarahkan pemikiran mereka, seperti dalam pemikiran rasionalisme, empirisme, eksistensialisme, atau positivisme. Pendirian filosofis ini adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk merenungkan kehidupan dan keberadaan, serta mempengaruhi pandangan mereka tentang moralitas, etika, dan kebenaran. 4. Pendirian dalam dunia politik. Dalam dunia politik, pendirian sering merujuk pada sikap atau posisi yang diambil oleh individu atau partai politik terkait suatu isu atau kebijakan. Sebuah partai politik, misalnya, memiliki pendirian tentang ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, atau kebijakan luar negeri. Pendirian politik ini akan memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah jika mereka berkuasa, serta cara mereka berinteraksi dengan oposisi dan masyarakat. 5. Pendirian dalam sejarah. Pendirian juga memiliki peran penting dalam sejarah, baik itu dalam konteks pergerakan sosial, perjuangan kemerdekaan, maupun perubahan besar dalam tatanan dunia. Contohnya, banyak gerakan kemerdekaan yang didorong oleh pendirian kuat akan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pendirian ini bisa melibatkan keyakinan yang mendalam tentang ketidakadilan yang terjadi, serta tekad untuk mengubah keadaan. Sebuah bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan atau reformasi seringkali didorong oleh pendirian yang kuat tentang identitas dan hak-haknya. 6. Pendirian dalam konteks profesional. Dalam dunia profesional, pendirian seseorang dapat berhubungan dengan etika kerja, standar profesional, atau cara seseorang mengambil keputusan dalam konteks karir. Misalnya, seorang profesional di bidang medis, hukum, atau pendidikan mungkin memiliki pendirian kuat dalam mempertahankan integritas, kerahasiaan, dan keadilan dalam praktik mereka. Pendirian ini seringkali membantu mereka dalam menghadapi dilema moral atau situasi yang sulit di tempat kerja. 7. Pendirian dalam konteks spiritual. Di tingkat spiritual, pendirian bisa merujuk pada keyakinan atau prinsip agama yang dipegang oleh individu. Pendirian ini membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dunia, memandang hidup, dan membuat keputusan. Pendirian spiritual bisa menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan memberikan panduan moral dalam setiap aspek kehidupan. 8. Pendirian dalam sosiologi. Dari sudut pandang sosiologi, pendirian bisa dilihat sebagai sikap kolektif yang terbentuk dalam suatu kelompok atau komunitas. Kelompok masyarakat seringkali memiliki pendirian bersama mengenai isu-isu tertentu yang kemudian membentuk budaya dan norma sosial dalam kelompok tersebut. Ini mencakup segala hal, mulai dari pandangan politik hingga cara berbicara, berpakaian, atau berinteraksi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pendirian bukan hanya tentang keteguhan sikap terhadap sesuatu, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang melibatkan nilai, kepercayaan, dan tujuan yang membimbing setiap individu atau kelompok. Pendirian ini memberi makna dalam perjalanan hidup, baik dalam pengambilan keputusan, pergerakan sosial, atau pemikiran yang mendalam tentang hakikat kehidupan. Sebuah pendirian yang jelas dan kuat sangat penting dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh tantangan. Film Breaking Bad adalah cerita yang mengingatkan kita bahwa menjadi kuat dalam pendirian itu penting, tetapi menjadi bijak dalam menentukan apa yang diperjuangkan adalah segalanya. Walter White adalah contoh ekstrim dari bagaimana pendirian yang tak terkendali bisa berujung pada kehancuran. Tapi mari kita renungkan. Apakah Walter benar-benar salah? Di tengah sistem yang tampaknya tidak adil, ia memilih untuk melawan. Dan Walter tidak pernah lari dari tanggung jawab atas pilihannya. Ia menghadapi musuh, masalah, bahkan kegagalan dengan kepala tegak. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ia mengajarkan bahwa keberanian untuk bertanggung jawab adalah bagian dari pendirian yang kokoh. Jadi, sebelum kita memilih untuk berdiri teguh pada sesuatu, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini membawa kebaikan?
Apakah ini akan membuat hidup kita dan orang lain lebih baik? Setiap orang memiliki momen di mana mereka harus membuat keputusan besar. Entah itu soal keluarga, pekerjaan, atau prinsip hidup. Namun, tanyakan pada diri sendiri, apakah keputusan ini mencerminkan siapa dirimu sebenarnya? Apakah keputusan ini membawa kebaikan, atau hanya mengisi kekosongan ego? Breaking Bad mengingatkan kita bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah goyah, melainkan mampu mengenali batas antara keberanian dan kehancuran. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Seperti Walter White, kita semua memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidup. Tapi, jangan lupa bertanya, apakah jalan itu sepadan dengan harga yang harus dibayar? Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat pilihan yang kalian buat hari ini akan menentukan siapa kalian di masa depan.